Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang yield atau imbal hasil surat utang negara tembus 7%. Nah, ini terjadinya di sekitar bulan April 2024 pada saat ini dana asing sedang gencar-gencarnya keluar dari Indonesia. Salah satu akibatnya adalah yield soon menembus 7%. Nah, sebenarnya artinya apa sih? Pertanyaan ini muncul pada saat saya diwawancari oleh CNBC beberapa waktu yang lalu. Nah, salah satu pertanyaan daripada eh, apa hostnya dia tanya, yield sudah 7%. Apakah ini akan menyebabkan asing semakin net sell? Apakah akan menyebabkan nilai tukar semakin melemah? Apakah akan menyebabkan saham jatuh dan sebagainya? Nah, kenapa kenaikan yield soon itu dianggap negatif? Nah, yield yang dimaksud adalah yield to maturity. Yield to maturity atau YTM itu adalah secara teori ya, imbal hasil tahunan ketika kita berinvestasi di obligasi yang berasal dari kupon ditambah dengan capital gain atau capital loss. Jadi misalnya ada obligasi kuponnya 6,5%. Kemudian harga obligasi 100. Berarti yield-nya 6,5% karena dia nggak dapat untung, nggak dapat rugi dari harga. Tapi kalau misalnya harganya 95, nah kuponnya 6,5%, itu yield-nya bisa di atas 6,5, tergantung hitungannya, bisa 7, 7,5, 8, dan sebagainya. Sebaliknya juga kalau harganya 105, berarti yield-nya di bawah 6,5, bisa 6, 5,5, dan sebagainya. Nah, dalam pasar modal, dalam teori makroekonomi, ketika orang berbicara yield soon, itu yang dimaksud adalah soon yang serinya 10 tahun. Sebab kalau misalnya Bapak Ibu mau beli obligasi surat utang negara di bank, itu nanti ada soon 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, terus sekarang itu sudah 103, 104. Nah, sekian banyak seri yang mana nih? Nah, kalau secara ekonomi kita bicara yield soon itu yield yang 10 tahun. Jadi kalau yield soon 10 tahun itu kayak IHSG-nya obligasi gitu. Nah, pada tahun 2024 yield soon 10 tahun ditetapkan oleh pemerintah itu FR100. Eh, FR100 itu kuponnya 6,625%, jatuh temponya 15 Februari 2034. Nah, yield yang 10 tahun ini salah satu dari 4 seri benchmark. Jadi pemerintah itu tetapkan benchmark yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, eh, ini kayak kalau saham LQ45 gitu. Nah, bedanya kalau saham 6 bulan, sekarang 3 bulan sekali direview. Kalau untuk obligasi setiap tahun sekali, eh, Kementerian Keuangan menetapkan FR sekian, 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 sekian sebagai benchmark untuk 2024. Tahun depan nanti benchmark 2025 seperti apa. Nah, ketika yield soon 10 tahun, dalam hal ini FR 100, 7%, sementara kuponnya 6,625%. Nah, itu artinya investor membeli obligasi ini tidak di harga 100. Kan dia dapat kupon 6,625, sementara dibilang imbal hasilnya 7. Berarti supaya bisa dapat 7, orang bisa beli at discount. Nah, dalam kasus ini kemarin saya cek harganya sekitar 97%. Jadi investor untung 6,625% per tahun. Kemudian dari 97, dia kalau kita beli di harga 97 kan dibalikin 100, dapat 3. Nah, 3 ini dalam 10 tahun ditambah dengan 6,625 itu setara dengan 7% per tahun. Seperti itu. Nah, artinya kalau misalnya kita beli FR 100 di harga 97, kita keep sampai jatuh tempo, itu sama dengan kamu dapat deposito dengan bunga 7% per tahun itu. Cuma bedanya 6,625 kuponnya, baru pas jatuh tempo dapat tiganya gitu. Nah, bagi pemerintah, misalkan dia hari ini melelang obligasi FR 100, jadi kalau buat orang bilang negara pinjam uang gitu, prosesnya dilakukan dengan cara IPO obligasi. Nah, bedanya kalau saham kan di IPO satu aja. Kalau obligasi enggak, obligasi itu serinya sama, tapi dilelang tiap 2 minggu. Jadi dia IPO-nya setiap 2 minggu barangnya sama gitu. Jadi bisa minggu ini FR 9, FR 100, nanti 2 minggu lagi FR 100 lagi. Cuma minggu ini dia lelang di harga 97,
minggu depan karena satu dan lain hal jadi 98, atau karena kurang baik jadi 96. Nah, jadi eh, kuponnya 6625. Tapi kalau pas harga lelangnya 97, berarti pemerintah bilang saya minjam sama kamu Rudi yang beli obligasi FL 100, tapi saya dapat uang, pemerintah cuma dapat 97 gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, lelang obligasi itu sebenarnya setiap minggu sih. Cuma dua minggu itu, minggu kalau nggak salah ya, minggu satu, minggu tiga itu yang seri konvensional, minggu eh, dua dan empat itu yang seri syariah. Atau bisa saja saya kebalik gitu ya. Tapi 2 minggu sekali pemerintah lelang. Eh, syariah konven, syariah konven, syariah konven. Nah, dengan cara inilah eh, obligasi pemerintah itu dibeli oleh investor. Nah, seperti itu. Nah, semakin tinggi, sorry ini kurang kata yield ya, semakin tinggi yield obligasi, bisa diartikan bahwa setiap kali pemerintah lelang, dia dapat uangnya lebih lebih kecil. Kenapa? Karena misalnya yieldnya tinggi, artinya kuponnya 625, yieldnya jadi 8. Dia dapat uang dari 100 yang dia bilang mau balikin, dia cuma dapat 96 atau 95. Jadi semakin tinggi yield, uang yang dia dapat semakin kecil. Atau bisa juga bisa kita sampaikan sebagai semakin mahal biaya yang harus dia keluarkan untuk menerbitkan utang baru. Nah, kalau bagi pemerintah semakin mahal, bagi investor sebaliknya makin murah dong, karena saya bisa beli obligasi pada harga yang semakin diskon. Nah, bagi manajer investasi ketika kami melihat yield 7% tuh seperti apa? Nah, manajer investasi itu pada dasarnya adalah investor. Cuma kalau Bapak Ibu investor perorangan, manajer investasi itu investor institusi, ya. Jadi dia badan hukum dan dia kelolanya itu portfolio. Jadi kami bukan hanya melihat satu seri saja, tapi kami mengelola sekelompok obligasi. Nah, kalau yang namanya investor gitu kan, tentu kalau mau beli obligasi ya kalau bisa pas beli itu harga yang sedang murah-murahnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah yield 7% itu sudah murah? Untuk menilai 7% murah atau mahal itu ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah selisih dengan surat utang negara 10 tahun. Kalau investor dari luar negeri, ya biasanya tidak selalu sih menggunakan pendekatan ini. Jadi kalau misalnya saya orang Amerika, saya beli surat utang Amerika 5%, saya beli surat utang Indonesia 7%, selisihnya 2%. Nah, ada premium kan? Ya kan Amerika dianggap sebagai yang paling aman. Sekarang juga sudah enggak sih, tapi masih relatif aman lah. Nah, kalau saya harus keluar negeri, beli sesuatu yang baru, saya expect dapat lebih tinggi dong. Nah, selisih inilah disebut dengan spread. Ya. Nah, di tanggal 21 April, yield Sun 7%, yield Sunnya US ya, itu 4,65. Selisihnya 2,35%. Nah, berapa sih angkanya secara historis? Ini saya ambil grafik dari eh, website ini highchart.com ya. Saya lupa nama websitenya apa, tapi di Google aja sih. Spread Indonesia United States gitu. Nah, selama periode dari 2016 sampai 2024, hampir 10 tahun terakhir, kita lihat spreadnya sangat lebar. Eh, Pernah 5%, ini dalam basis poin ya. Jadi kalau misalnya 500 itu artinya 5%. 1% itu 100 basis poin gitu. Nah, itu 5% pernah, hampir 6% pernah, jatuh ke 4% pernah, ke 5% lagi. Waktu COVID sempat 7%, COVID selesai balik ke 5%. Dan dari 2002 sampai 2024 ini, entah kenapa ya, ya kalau saya bilang karena Pak Jokowi hebat sekali sih. Itu turun jadi sekarang 2 persen gitu. Nah, jadi dalam 3 tahun terakhir itu ada perubahan yang sifatnya struktural, ini segini. Nah, tapi kalau kita ambil average ya, ya, ya kalau misalnya dari sini, 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 ya mungkin kita ngomong sekitar 4 sampai 5% gitu. Karena kalau dihitung rata-ratanya sekitar 5%. Nah, kalau rata-ratanya 5, sekarang 2,36, berarti masih mahal dong, Pak. Kenapa? Karena dulu-dulu kalau Amerika 5, kalau Indonesia 10. Amerikanya 3, kitanya 8. Sekarang Amerikanya 46, ini cuma 2,35. Nah, apakah bisa dibilang ini kemahalan gitu ya? Nah, kalau pendapat saya pribadi, Bapak Ibu, saya merasa ini kurang akurat. Kenapa? Karena eh, kalau misalnya wajarnya adalah 5%, Amerika sekarang 4,6, berarti kan Indonesia 4,6, sorry,
ya 4,6 tambah 5, 9,6. Apakah Indonesia nggak pernah 9,6? Mungkin pernah waktu tahun 97, 98. Tapi kalau tidak ada kejadian luar biasa, ya misalnya kita punya cadangan devisa habis, kita punya ekspor anjlok, kita punya defisit luar biasa besar dan sebagainya. Nah, maka eh, kalau tidak ada kondisi negatif yang luar biasa, sangat tidak mungkin, bukan tidak mungkin, sangat kecil sekali kemungkinan yield kita bisa tembus 9%. Anyhow di atas 7 saja itu sudah berita nasional gitu loh. Jadi 9% bukan tidak mungkin, cuma kalau itu terjadi, itu berarti ada sesuatu yang luar biasa buruk sedang terjadi sehingga menyebabkan kita punya surat hutang tidak dipercaya dan harus bayar sampai 9% baru orang mau beli gitu. Nah, ini sehingga menurut saya ya, kalau pendekatan spread kurang akurat. Nah, yang menurut saya lebih akurat atau lebih make sense, common sense itu adalah pendekatan historis. Jadi kalau ini saya ambil dari cnbcindonesia.com, saya pakai data 5 tahun terakhir, ya. Pernah 8, ini tahun 2019 ya, itu zaman kalau nggak salah Donald Trump itu masih perang dagang kalau nggak salah. Kemudian turun, kemudian COVID 8% lagi, kemudian turun, kemudian perang Rusia Ukraina eh, 7 sampai 7,5% turun lagi. Kemudian 2023 kenaikan suku bunga US yang di luar dugaan. BI Rate juga naikkan suku bunga kalau nggak salah. Habis itu turun lagi. Nah, belakangan huru hara inflasi Amerika 7% lagi. Nah, jadi dalam 5 tahun terakhir, kita beberapa kali di atas 7. Ya. Ada pada saat Donald Trump, pandemi, perang Rusia-Ukraina, dan sekarang sentimen suku bunga. Nah, kalau kita lihat seperti itu, eh, apakah 7% adalah highest? Enggak. Ada 7,5, ada 8 gitu ya. Nah, kalau saya ibaratkan ini sebagai support dan resisten, itu 7% itu resisten, 7,5% itu strong resisten, 8% itu super duper strong resisten. Jadi kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Ya. Ini resisten, ya, ini strong resisten, super duper strong resisten. Nah, eh, kalau dalam saham, resisten itu artinya mau naik lagi bisa, tapi udah susah. Kenapa? Karena kuat sekali pertahanannya dan bisa turun. Nah, jadi saat ini kita sudah di level resistance. Dulu pernah nggak Pak di atas 7? Pernah. Perang Rusia-Ukraina. Itu kan kejadian luar biasa. Negara penghasil komoditas yang besar, penghasil energi yang besar bermasalah. 2020 COVID itu sampai 8%. 2019 kalau nggak salah itu perang dagang atau something, saya udah lupa, soalnya udah 5 tahun yang lalu. Jadi kita di atas 7% dari dulu sampai sekarang karena faktor eksternal. Kenapa? Karena faktor eksternal, karena internal kita nggak ada masalah. Pak Jokowi itu mengendalikan inflasi bagus sekali. Jadi kalau tidak ada kejadian luar biasa di luar, supposed to be yield kita tuh di bawah 7 gitu. Tapi yang namanya dunia ya, namanya pasar modal ya, ada aja kejadian-kejadian yang menyebabkan dia di atas 7. Nah, tapi kalau berdasarkan grafik ini, menurut saya uh, di level resisten uh, sudah tinggi, apakah tertinggi belum, dan bisa turun gitu. Nah, cara ini menurut saya lebih bagus dan lebih akurat dibandingkan menggunakan yield spread. Kenapa? Karena yield spread itu satu pendekatannya investor asing. Betul, yang beli obligasi, jual obligasi juga ada investor asing. Tapi saat ini porsinya lebih banyak investor lokal, gitu ya. Dan kalau kita lihat spread, itu harus lihat dua negara juga. Bisa juga masalahnya di US, ya. Bisa masalahnya di Indo, bisa masalahnya di US. Eh, Saat ini yang kalau kita lihat masalah di Indo tuh lebih bagus daripada, maksudnya secara ekonomi Indonesia lebih bagus dibandingkan US. Kita punya hutang lebih baik, kita punya ekspor sekarang luar biasa sejak ada hilirisasi gitu. Nah, sehingga kalau kita menggunakan pendekatan spread, itu kurang tepat. Spread itu mengasumsikan dua negara ini tidak ada perubahan. Oleh karena itu lihat spread sama. Tapi bagaimana kalau negara ini tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus?
Spread yang dulu berlaku tidak belum tentu berlaku lagi. Kenapa? Karena kondisinya sudah berubah. Ya, tapi kalau dia sama persis tidak ada perubahan kondisi ekonomi, ya betul, mungkin spread lebih make sense seperti itu. Nah, jadi bagi manajer investasi, terutama yang mengelola reksadana fixed income ya, reksadana pendapatan tetap, di mana dia membeli obligasi, harapannya adalah yield turun ketika dia beli. Nah, kalau yield turun, maka harga obligasi akan naik. Nah, bagi fund manager reksadana fixed income, saya kemarin juga ngobrol sama Bapak Kal, ya Bapak Kal ini head of fixed income-nya di Panin Asset Management, dia bilang, wah yield 7% nih Pak, ini sudah harga yang bagus untuk masuk gitu. Jadi dia melihat saat ini 7% adalah entry point yang menarik untuk Bapak Ibu kalau mau beli FR atau mau beli reksadana fixed income. Nah, apakah Bapak Ibu sependapat? Kalau ada pendapat bisa sampaikan di kolom reply ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Selamat malam.